Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita belajar dengan menggunakan e-learning dari IAIN Jember. Sebelumnya kita masuk ke websitenya e-learning IAIN Jember, yaitu websitenya ini lms.iain-jember.ac.id. Nah, LMS ini dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa. Nah, untuk mengakses e-learning ini, Anda tinggal memasukkan NIM Anda dan password. Nah, ini nama pengguna dan password ini sama persis dengan yang digunakan untuk masuk ke Siakat. Jadi kalau Anda sudah punya kode akses untuk masuk ke Siakat, ya berarti kode itu juga sama persis untuk masuk ke e-learning ini. Nama penggunanya ini biasanya menggunakan NIM mahasiswa, kemudian passwordnya ini diisi sesuai dengan password masing-masing. Kemudian setelah itu klik enter atau masuk. Nah, ini Anda sudah masuk di e-learning LMS IAIN Jember. Nah, di sini mata kuliah yang Anda ikuti itu ada di My Course. Nah, ini adalah seluruh mata yang Anda ikuti di semester ini. Sehingga nanti kalau Anda masuk kuliah di mata kuliah misalnya strategi pembelajaran IPS, Anda klik ini aja. Di situ kegiatannya sudah ada, tinggal mengikuti aja. Kemudian menu awalnya ini dashboard, ini adalah menu awalnya. Kemudian ada sheet home, kemudian ada kalender, kemudian ada private file. Di sini untuk kustomisasi nama mahasiswa dan fotonya. Jadi Anda bisa mengganti foto Anda di sini sesuai dengan foto masing-masing supaya lebih mudah dikenali oleh dosennya. Kemudian di sini ada timeline-nya, di sini ada ternyata di sini ada tugas 1, kemudian tugas 1 statistika pendidikan. Nah, berarti pada mata kuliah statistika pendidikan ini ada tugas. Jadi setiap kali ada tugas pasti akan dimasukkan di sini, pasti ada daftarnya di sini sehingga Anda tinggal mengelolanya saja. Oke, untuk masuk ke mata kuliah tinggal Anda pilih. Di sini saya contohkan masuk di mata kuliah Statistika Pendidikan IPS 1. Nah, ini. Anda lihat di sini prosentasenya itu masih 0%. Masih 0% di sini ya. Artinya sama sekali Anda belum mengupload atau belum masuk di kelas ini. Nah, sekarang kita coba masuk di kelas ini, kita klik. Oke, kita lihat ada apa aja di sini. Di sini ternyata ada pengumumannya seperti apa. Kita klik. Oke. Nah, ini ada SAP mata kuliah Statistika Pendidikan. Jadi ini membahas tentang mata kuliah ini seperti apa, kompetensi dasarnya itu apa aja, kemudian indikator kompetensinya apa aja, ini ada di sini. Kemudian di sini ada video. Ini kalau kita klik bisa langsung memutar videonya. Nah, ini videonya sudah memutar. Jadi ini hanya contoh tampilan pengantar atau pengumuman
Dan di sini juga bisa diisi dengan perkenalan. Oke, demikian. Kemudian selanjutnya kita bisa klik ke SAP ini kalau mau melanjutkan untuk download SAP-nya, atau Anda bisa kembali ke sini pengumuman. Kita kembali ke general. Oke, setiap kali ada file seperti ini, ya, file Microsoft Word atau PowerPoint, ini bisa langsung Anda download dengan cara mengklik. Ya, jadi misalnya SAP ini Anda pengen download, ya tinggal klik gitu aja. Nah, ini SAP-nya sudah terdownload di sini. Atau misalnya Anda pengen yang ini, mendownload ini, maka ini juga tinggal klik gitu aja. Oke, ini pertemuan 1. Ketika sudah selesai ini ya, sudah selesai Anda melakukan kegiatan, Anda tinggal klik gitu aja. Kalau sudah dicentang seperti ini, Anda berarti sudah melakukan kegiatan, ya, sudah membaca materinya dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke pertemuan 1. Pertemuan 1 di sini ada tampilannya ini beda-beda ya. Ada beberapa dosen yang tidak dalam setiap pertemuan ini, tapi topik 1, topik 2 dan seterusnya itu. Tapi di sini dibuat pertemuan 1, pertemuan 2 dan seterusnya. Kemudian yang pertama Anda lakukan di sini pasti mengisi kehadiran. Jadi kalau kita masuk kelas itu pasti ngisi kehadiran. Nah, kehadirannya ini bisa diisi. Kemudian setelah kita ngisi kehadiran, kita melakukan kegiatan yang ada di sini. Jadi ini semua kegiatannya. Tapi tidak setiap pertemuan itu kegiatannya sebanyak ini. Ini hanya contoh saja. Oke, kita coba masuk di kehadiran pertemuan 1. Bagaimana cara mengisi daftar hadirnya. Nah, ini sudah kita klik kehadiran pertemuan 1. Nah, ini silakan isi presensi Anda. Nah, ini klik submit attendance. Anda klik. Oh, ini tadi masuknya kan jam 5 ya, karena ini ada beberapa pilihan ya. Kalau Anda tidak masuk, itu bisa diklik absen itu. Kalau Anda terlambat, diklik late atau excuse, ini dimaafkan. Jadi karena ini toleransi terlambatnya masih bisa, berarti ya kita klik ini aja juga bisa, atau klik ini, terserah. Yang penting jangan diklik yang absen ini. Meskipun terlambat, nanti tetap dihitung masuk. Nah, itu kalau ini contohnya memang contoh terlambat ya. Kalau terlambat tetap dihitung masuk. Nah, kalau sudah seperti ini, statusnya meskipun terlambat, ini tetap dianggap masuk. Ini sudah ada ya. Ini sudah ada statusnya, berarti Anda sudah dianggap masuk pada pertemuan di mata kuliah ini.
Kemudian kita kembali lagi ke pertemuan 1 dengan cara mengklik menu ini ya, submenu pertemuan 1 ini. Oke, ini sudah kita lakukan, kemudian ini kita centang. Selanjutnya kita buka materi yang ini, pengertian statistik dan data. Di sini materinya disajikan dalam bentuk PowerPoint. Nah, kita buka, nah ini sudah kita download ya. Jadi kalau kita klik seperti ini langsung terdownload di sini. Di bawah ini sudah langsung terdownload, bisa kita buka materi presentasinya, kemudian bisa kita pelajari, kita baca. Ini masih proses membuka. Oke, nah ini materinya sudah ada, kita baca. Kalau sudah selesai membaca, kita tutup lagi. Kemudian ini sudah selesai kita lakukan, kita centang. Kemudian di sini ada materi lagi, konsep dasar statistika. Di sini kalau gambarnya seperti ini itu berupa link. Nah, ini kalau kita klik seperti ini, maka nanti kita langsung akan tersambung masuk di video YouTube, karena link yang dimasukkan ini adalah link YouTube. Nah, di sini kita tinggal menonton video yang ada di YouTube tersebut. Aja kalau misalnya sudah selesai menonton, nanti kita kembali lagi ke pertemuan 1 tadi. Oke, loadingnya lama. Kita kembali ke menu pertemuan 1 tadi. Ini dari e-learning LMSIAIN Jember pada pertemuan 1 mata kuliah statistika pendidikan IPS 1. Kemudian ini sudah kita tonton videonya, maka ini kita centang. Kemudian di sini ada diskusi pertemuan 1. Nah, biasanya forum diskusi ini untuk membahas materi yang disampaikan pada pertemuan hari ini. Nah, di sini ketika Anda punya pertanyaan disampaikan di sini. Ketika dosennya memberikan pertanyaan ya dijawab. Nah, biasanya di sini sudah ada diskusi pertemuan, ya. Tinggal Anda mendiskusikannya. Tanya aja jenis jelaskan jenis statistika dan materi apa saja yang dibahas. Ini Anda tinggal jawab gitu aja. Dengan cara klik reply, ya, klik reply ini kemudian langsung dijawab. Ada 2. Ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, ini kita submit. Oke, kalau sudah kita submit, kita lihat kembali lagi ke pertemuan 1.
Anda juga bisa saling bertanya jawab dengan teman sekelasnya. Oke. Ini diskusi pertemuan 1 sudah. Misalnya dalam menjawab pertanyaan ini tadi, jadi ini kita kembali lagi ke diskusi pertemuan 1 ya. Misalnya dalam menjawab pertanyaan ini tadi, Anda salah menjawab gitu ya. Maka ini bisa dihapus dengan klik ini atau edit ini. Ini misalnya saya contohkan untuk mengedit lagi jawabannya. Nah ini. Misalnya dalam menjawab, Anda juga mau melampirkan file, misalnya dalam bentuk PowerPoint atau Microsoft Word atau PDF, maka Anda bisa memasukkannya di sini, di attachment ini. Tinggal drag aja, nah ini di sini, atau klik ini. Bisa diklik ini, kemudian nanti dimasukkan filenya di sini. Ketika sudah selesai, klik Save Change. Oke, ini sudah ada keterangannya, postingan sudah terupdate, kemudian kita kembali lagi ke pertemuan 1 untuk melanjutkan sesi berikutnya. Selanjutnya ada menu kuis di sini. Saya ingatkan kembali ya bahwa pada e-learning ini tidak semua pertemuan itu isinya sebanyak ini. Jadi terkadang hanya 1-2 materi kemudian langsung diskusi, kemudian bisa jadi 1 materi kemudian ada kuis, kemudian kadang tidak ada materinya tapi ada tugasnya, itu bisa jadi. Tergantung itu kebijakan dari dosennya masing-masing. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kuis. Selanjutnya kita masuk ke kuis. Nah ini ada keterangannya, kita bisa mengerjakannya 2 kali gitu kan. Kemudian nilainya diambil dari nilai yang tertinggi. Ini tugasnya berakhir pada tanggal 15 April, jadi kesempatan mengerjakannya masih panjang. Oke, kita coba kerjakan dengan klik item quiz now. Untuk mengerjakan kuis ini kuisnya macam-macam. Ada bentuknya, kuisnya itu adalah uraian, ada bentuknya itu adalah pilihan ganda. Ya, jadi macam-macam. Kebetulan di sini tugasnya itu dalam bentuk pilihan ganda. Kebetulan dalam bentuk pilihan ganda. Kalau dalam bentuk pilihan ganda ini sangat simpel sekali cara mengerjakannya, yaitu kita tinggal mengklik yang ada di sini. Mengklik. Jadi tinggal pilih-pilih saja. Jadi misalnya milih C, ya kita pilih C. Tapi misalnya Anda ragu, oh ternyata salah, ya tinggal ganti aja. Misalnya pilih yang A ini. Kemudian yang ini kita coba pilih A juga. Oke, kalau sudah ini kita cek, nanti ternyata jawabannya ini benar. Kemudian setelah selesai kita klik finish item.
Oh, ini tadi ada yang belum dicek ini ya. Ada yang belum dicek ini tadi. Harusnya dicek semua. Diklik cek ini. Oke, setelah selesai, klik finish item. Jadi tinggal klik gitu aja kalau kita mengerti. Oke, ketika sudah selesai, kita klik yang ini, submit all and finish. Ini ada pertanyaan, apakah yakin? Karena sudah benar semua ya, yakin gitu aja. Kita klik finish. Oke, nah ternyata jawaban kita ini dua-duanya ini benar. Setelah selesai, kita bisa klik finish review atau langsung kita kembali ke menu pertemuan satu lagi untuk melanjutkan kegiatan yang lainnya. Nah, ini hasilnya dari pengerjaan kuis tadi. Ya, karena betul semua itu mendapatkan nilai 100. Nah, di sini ada menu re-item kuis, artinya Anda bisa mengerjakan ulang lagi. Mengerjakan ulangnya, jawaban atau nilainya belum 100, maka ini bisa diklik re-item seperti ini. Karena ini nilainya 100, berarti kan ini terserah ini kan ya. Nah, kita pilih seperti apa. Karena nanti kalaupun menjawab nilainya rendah, maka yang dipilih itu adalah nilai yang tertinggi. Yang dipilih adalah nilai yang tertinggi. Pertama tadi kan kita bacakan seperti itu. Nah, setiap dosen punya kebijakan, jadi tinggal dibaca saja keterangannya yang ada di kuis itu tadi. Karena ini kesempatan mengerjakannya 2 kali. Sehingga kita bisa mengerjakan 2 kali. Bisa jadi kebijakan dosennya mengerjakannya itu adalah 1 kali, itu bisa jadi. Oke, ini sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita masuk dan kembali lagi ke pertemuan yang ke-1. Jadi ini tinggal, ini sudah selesai, kita centang. Kemudian selanjutnya ada tugas 1. Ini kita klik tugas 1. Biasanya dalam tugas ini dosen memberikan pertanyaan seperti ini untuk dijawab, dan jawabannya itu nanti diupload dalam bentuk PDF, PowerPoint, atau Microsoft Word dan sebagainya. Atau misalnya tugas untuk membuat makalah, itu juga bisa. Pertanyaannya di sini tugas untuk membuat makalah. Kemudian nanti mahasiswa untuk mengerjakannya itu tinggal mengupload file tersebut. Caranya yaitu dengan klik add submission, atau Anda juga bisa mengkomentari makalah ini. Jadi misalnya makalah tersebut ada beberapa lampiran, yang lampirannya itu dalam bentuk link ke website apa, itu bisa dikasih keterangan ke sini. Atau Anda mengerjakannya terlambat, nah bisa nulis juga di sini, mohon maaf mengerjakan terlambat itu. Oke, kalau sampai Anda itu sudah mempunyai filenya, ya, sudah mempunyai filenya untuk dimasukkan di sini, jadi sudah mengerjakan. Ya, ini saya contohkan saja. Oke, ini misalnya Anda sudah mengerjakan ya filenya dalam bentuk Microsoft seperti ini, atau bentuk file lain juga bisa. Maka Anda tinggal siapkan dulu filenya, kemudian nanti di sini keterangannya itu no item, itu berarti artinya Anda belum
mengerjakan atau belum memasukkan file di sini. Kemudian grading status ini belum dinilai, not graded, artinya dinilai, berarti karena Anda belum mengerjakan ya belum dinilai. Nanti kalau sudah mengerjakan kok di sini belum dinilai, nanti bisa dikomentari di sini. Mohon untuk segera dinilai, itu bisa. Kemudian tanggal berakhir mengerjakan ini itu adalah 14 April, jadi waktunya masih panjang. Ini batas waktu pengerjaannya itu sampai 5 hari ke depan. Last modified artinya ini belum sama sekali mengerjakan, berarti belum ada perubahan. Oke, kalau sudah kita tinggal masukkan filenya di add submission. Kita klik add submission. Nah, di sini ada dua cara dalam menjawab tugas ini. Dalam menjawab tugas ini ada dua cara. Cara yang pertama, Anda bisa mengupload ya, mengupload filenya itu dengan klik kata ini ya, klik files yang ada di sini ini, atau Anda juga bisa langsung mendrag file kemudian ditaruh di sini, itu juga bisa. Saya biasanya lebih simpelnya itu tinggal mendrag saja. Jadi filenya kan ini kan filenya. Nah, ini kita tinggal tarik aja, kemudian dilepaskan di sini. Nanti secara otomatis file ini sudah akan tersimpan di sini. Kemudian kita klik save change. Kalau tidak diklik save change ya berarti tidak tersimpan. Kalau filenya salah bisa di cancel. Atau kalau sudah terlanjur terupload seperti ini, Anda bisa mengupload dengan cara ini, remove submission atau edit submission, itu bisa. Jadi misalnya file yang Anda masukkan itu ternyata bukan tugas statistika, tapi tugas metodologi penelitian. Nah, maka bisa Anda ulang lagi dengan cara edit submission ini. Kemudian nanti dikasih keterangan. File yang pertama saya upload itu adalah file yang salah itu, atau nanti filenya dihapus itu juga bisa dengan klik ini, remove submission. Jadi jangan khawatir kalau Anda melakukan kesalahan dalam upload file. Di sini keterangannya sudah submitted, artinya berarti Anda sudah memasukkan file di sini, tapi belum dinilai karena Anda baru memasukkan. Ini tanggal submissionnya itu ini 8 April, jamnya sekian. Oke, ketika sudah selesai, kita bisa kembali lagi ke pertemuan 1. Oke, ini progresnya sudah tercentang semuanya. Ini tidak tercentang, tidak masalah, yang penting sudah melakukan kegiatan di diskusi tadi, kita sudah menjawab pertanyaannya, tidak masalah meskipun di sini belum tercentang. Nah, ini pertemuan hari ini, pertemuan pertama sudah selesai kita kerjakan semua, berarti kita sudah selesai melakukan perkuliahan. Kalau sudah selesai, maka di sini kita bisa kembali lagi ke dashboard. Misalnya kita mau masuk mata kuliah lain, maka kita tinggal klik mata kuliah lain yang ingin kita kerjakan, yang ingin kita lakukan. Oke, gini kita kembali lagi ke dashboard ya. Ini menu awalnya. Kita cek menu awalnya di dashboard. Di sini ekonomi makro masih 0% ya. Kemudian yang lainnya juga belum ada. Nah, di sini ada, nah coba Anda lihat yang di statistika pendidikan ini sudah keluar angkanya ya, 85% complete karena Anda sudah masuk dan sudah mengerjakan berbagai hal yang ada di mata kuliah ini, berbagai kegiatan yang ada di mata kuliah ini, sehingga ini sudah ada angkanya.
Nah, demikian kurang lebih bagaimana kita mengelola e-learning LMS IAIN Jember ini kalau kita sebagai mahasiswa. Kemudian tentang materi ini nanti bisa didiskusikan, bisa di-share dengan temannya yang lain. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada sesi tanya jawab, silakan.